Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ini penjelasan dari Allah bahwa orang-orang yang mensucikan jiwanya itu adalah orang-orang yang sungguh beruntung. Dan sebaliknya, orang-orang yang mengotori jiwanya itu, maka termasuk orang-orang yang merugi. Maksud daripada mensucikan jiwa itu adalah jiwa ini terbebas dari apapun kecondongan terhadap selain Allah. Itu harus disucikan. Kecondongan apapun hati kita, jiwa kita terhadap selainnya Allah, itu harus disucikan. Artinya jangan sampai condong, karena kecondongan itulah yang akan melalaikan kita dari Allah. Kecondongan jiwa ataupun hati kita kepada selain Allah, itulah yang menyebabkan jiwa kita itu terkotori. Maka di dalam sholat, dalam doa iftitah, ini juga ayat dari Al-Quran dan firman Allah. Di situ disebutkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi faqaras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini doa iftitahnya. Ini sak temene ingsun wajah tu ngadepake wajah ingsun, sesungguhnya aku menghadapkan wajah ruhku
jiwaku ke wajah Dat yang menciptakan ataupun yang menguasai langit dan bumi, Hanifah, dengan condong itu. Jadi kecondongan jiwa ataupun hati menghadap ke wajah Dat. Kalau kita tidak condong kepada Allah, yo mesti ae condonge marang perkara-perkara selain Gusti Allah. Karena kecondongan itulah yang nantinya akan tergelincir apabila kecondongan itu kepada selainnya Allah, maka jiwa kita itu akan mulai terkotori sehingga akan tergelincir. Bukti daripada ketergelinciran hati kita, jiwa kita yang terkotori itu lebih condong terhadap nafsunya. Apapun yang menjadi keinginan nafsu, yaitu syahwat, apapun yang menjadi tujuan daripada nafsu, inilah yang memutuskan hubungan ruh kita kepada Allah. Inilah yang membuat hati kita itu gelap. Ketika hati sudah gelap, apapun kebaikan yang dilakukan secara syariat, secara dohir, itu tidak akan bisa sampai kepada rasa, yaitu khusyuk ataupun khudur. Tidak akan bisa menghadirkan Allah di dalam rasa, karena rasa yang disebut jiwa itu telah condong kepada selainnya Allah. Maka setiap saat yang dipikir, yang dirasakan perkara-perkara selain Allah, setiap nafas, bahkan setiap nafas itu yang dirasakan pun perkara-perkara selain Gusti Allah. Dan bahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap saat, apapun yang dituju itu pasti perkara-perkara selain Allah, sadar ataupun tidak sadar. Itulah didorong oleh nafsunya. Jadi yang dituju itu kepentingan nafsunya. Ada kepentingan nafsu, baik dalam hal ibadah ataupun hal sosial, dan bahkan butuh validasi. Kebaikannya itu ingin dilihat
diakui oleh makhluk, yaitu orang lain. Maka ayat tadi itu diperintahkan untuk mensucikan jiwa. Karena dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu dawuh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku, kembalilah kepada Tuhanmu. Jangan sampai kembali kepada selain Tuhanmu. Bagaimana jiwa ini bisa tenang? Bagaimana rasa ini bisa nyaman ketika jiwa yang dalam tubuh ini yang disebut roh menghadap ataupun condong kepada yang bukan asalnya. Roh itu hanya menghadap kepada Allah, dan roh itu ketika masuk ke dalam jasad yang disebut jiwa, inilah ujiannya roh, ujiannya jiwa. Satu sisi ketika menghadap kepada selainnya Allah, yaitu ke jasad dan ke makhluk, maka akan berkhianat, dan jiwa itu tidak akan bisa tenang. Contoh, secapek-capeknya orang, umpomo nuwun sewu ngapunten, mohon maaf, kita bekerja sak pegel-pegele, iji iso ngaso digawa turu ngono ae penak awake. Tapi ketika yang dijajah capeknya jiwa, iki gak iso ngaso, gak iso. Mula dalam satu makalah didawuhkan, ukhruj min ausofi basaratika, keluarlah dari sifat-sifat basariahmu, keluarlah dari sifat-sifat jasadmu itu. Sifat jasad itu adalah kegelapan, dan jiwa itu tidak untuk tunduk kepada jasad, tapi jasad itu yang wajib tunduk kepada jiwa, dan jiwa itu tunduk sujud menghadap, hanya condong kepada Allah. Jadi awal mula seseorang itu mulai gelap hatinya karena banyak permasalahan, perkara-perkara selain Allah. Iku cetone ngono. Lah iya, gurung mangsane duwe omah umpama maksa yo ngelu akhire. Lah iya,
gurung mangsane duwe sepeda motor, mobil, sak piturute. Kok nafsu iku meksa-meksa. Inilah malapetaka. Padahal Allah dawuh untuk membersihkan jiwamu dari kecondongan, dari ketergantungan, dari tujuan-tujuan selain Allah. Walaupun nyata-nyata diri ini, jasad dan roh, ditempatkan di tengah-tengah makhluk. Inilah ujian. Yo yen malaikat gak duwe nafsu, dikon sujud syariate yo sujud. Lah menungso diperintah sujud tapi yo duwe nafsu. Maka ketika manusia itu kembali kepada fitrahnya, martabat insanul kamil, inilah derajatnya melebihi malaikat. Bagaimana tidak melalui ujian yang sedemikian rupa lah kok iso lolos. Bah susah, bah seneng, bah sehat, bah sakit, tetap condong hanya kepada Allah. Iki luar biasa. Kulo gambarake bojo nganut, ekonomi bagus, omah yo duwe, motor mobil yo komplit, ATM yo gendut umpama. Iku yen ngibadai istiqomah yo biasa, aman-aman saja. Tapi yen di tengah keluarga sudah muncul berbagai macam masalah, seseorang itu tetap bisa condong kepada Allah. Ini luar biasa. Dalam usahanya jatuh bangun, bahkan bangkrut, tetap bisa menghadap condong kepada Allah. Ini pun pilihan dari Allah yang sangat luar biasa. Dalam sakit tetap bisa, dalam kondisi sakit maksudnya tetap bisa condong kepada Allah. Iki luar biasa. Dibanding awak sehat, duwe oke, keluarga aman. Yo biasa wae, ancene aman. Contoh lagi, duwe 1 juta umpama, kok iso bantu utawa sedekah 50.000, yo gak kroso. Sebab ejek turah 950. Tapi yen duwe 50.000 kok sedekahno, duwike mung iku tok, kok sampai iso. Iku luar biasa. Nah iku mula apa sakniki ngeten, duwe 50.000 ini nanti diuji buat sedekah umpama wis gak piye-piye, terus diunggahno rezekine duwe 100, sedekah 50 yo entek.
duwe 500 wenteng, duwe 1 juta tambah enteng. Tapi ya wis 10 juta. Rodok-rodok mikir malah. Duwe 50.000 berani disodakono kabeh yen 10 juta wani kabeh. Ya gak wani. Monggo diolah. Iki bahasa condong. Saya teruskan. Jadi awal mula bencana malapetaka, musibah yang terbesar dalam hatimu ketika hatimu berpaling dari Allah. Itu musibah terbesar. Walaupun keadaan dirimu dalam keadaan kecukupan. Mula kala-kala Allah iku paring cukup, ya paring kurang. Ini sudah sering saya sampaikan. Hidup ini hanya ada 2 keadaan. Keadaan pasti dan keadaan qobdi. Pasti adalah kesenangan, qobdi adalah kesusahan ataupun kecukupan dan kefakiran. 2 keadaan ini datang silih berganti sebagai ujian atas rohmu yang ada dalam jasadmu itu. Piye maksudnya? Ngeten. Ketika kita diberi cukup, berbicaralah, tanyalah kepada diri sendiri, kecondongan kita itu kemana? Apa ke materi, apa ke pekerjaan, dan lain sebagainya. Ketika bisa tetap condong kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan pasti qobdi, diberikan qobdi, diambil, dibatasi, ataupun dikurangi. Yang tadinya diberi kecukupan terus diberi kekurangan. Kira-kira tetap condong ke Allah apa tidak? Apa condong terhadap keadaan kekurangan itu sehingga kecondongan kepada Allah tidak ada, bahkan putus asa? Iki perlu dipahami dalam basti dan qobdi. Allah memberikan keadaan qobdi, entah itu sakit, entah itu bangkrut, entah itu miskin, pokoknya sing gak enak-enak iku qobdi. Iku maksudi supaya sira iku nglaporake marang Gusti Allah. Maksud Allah memberikan keadaan qobdi yang demikian itu adalah mengajak hatimu untuk menghadap kepada Allah. Yang dikai cukup terus gak ngadep-ngadep, sombong, merasa dirinya mampu, merasa hasil jerih payahnya ini akan digeser oleh Allah nanti. Nah, ketika diberi kekurangan qobdi itu, maksudnya
Allah itu mengajak hatimu untuk menyerahkan. Artinya untuk berdoa secara syariat. Dan berdoanya orang-orang yang dalam keadaan qobdi ikut tutuk rasa sampai kepada rasa. Karena apa? Yang dirasakan itulah satu beban yang tidak bisa dipikul sendiri. Satu beban, satu masalah dalam batin diri seseorang yang sudah tidak kuat untuk memikulnya, maka rasa itu akan hidup butuh terhadap Gusti Allah. Iki ndongane wong khusyuk yen dalam keadaan qobdi, tapi beda yen dalam keadaan basti. Ndongane wong sehat, ndongane wong cukup yo beda ambek ndongane wong sing sakit lan ndongane wong sing kekurangan. Iku khusyuke mesti beda. Yen wis paham ngeten, bagi yang paham yo mesti milih sing khusyuk. Tapi yo iku melarat kan. Melarat, sakit-sakitan. Lopo meneh wong liya. Wadah gandengane dhewe iku yo mblenger. Yen ora oleh pitulung saka Gusti Allah. Gak mblenger piye ngramuti wong lara. Melarat pisan. Mblenger bagi nafsu. Maka berbahagialah ketika panjenengan mempunyai pendamping hidup yang bisa mengerti. Kesetiaan itu akan diuji di antaranya dalam beberapa hal. Ketika suami jatuh bangkrut, mana kesetiaan istri? Ketika suami jatuh sakit, mana kesetiaan istri? Itu nanti akan nyata. Iki bojo siap melarat. No, bagus. Yen mung enak etok ya tunggale akeh. Duwike akeh, awake sehat. Sopo sing gak setia? Di situ nanti akan diuji. Di bojo sing tenanan, sing tekan tuwek. Kembali lagi, basti dan qobdi itu akan selalu datang silih berganti. Maka kembalikanlah dua keadaan itu kepada Allah. Dalam keadaan cukup, pandanglah Allah. Dalam keadaan kurang, pandanglah Allah. Artinya, sucikan jiwamu dengan kecondongan kepada perkara selain Allah, yaitu keadaan itu. Sampean gak usah ngurusi keadaan loro iku, gak usah. Gak usah dirasakno, gak usah diseriusi. Wong iku teko lunga. Yen nyeriusi pas seneng katekanan soro, yo gak betah. Gak usah ngurusi iku.
Sing diurusi apa? Pandanglah Allah dalam dua keadaan itu selesai. Bah cukup, bah kurang, tetap Hanifah, condong kepada Gusti Allah. Iki yen iso ngene, enak. Jiwamu akan terbebas dari belenggunya nafsu. Jiwamu akan terbebas dari cengkramannya nafsu. Jiwamu akan terbebas dari penjara yang kau ciptakan sendiri. Jiwa ini terserah mau kita bikin penjara atau kita bikin luas, terbebas, terserah. Mula dawuh wau itu diperintah nyucekno. Orang yang mensucikan jiwa itu sangat beruntung. Jaminan bahagia. Iku lho yen kepengin bahagia, uculono, lepaskan apapun yang akan memperbudak hati. Lawang kita ini hamba, lepaskan. Mula apa? Iki yang diurut roh iku saka Allah. Dilebokno ana ing jiwa, ana ing jasad, maka arane jiwa. Rasa. Nah, jiwa ataupun roh ini yang akan memimpin hatimu. Dan hatimu yang akan memimpin jasadmu. Dan jasadmu yang akan memimpin duniamu itu. Dirimu itu khalifah. Pemimpin. Lah dipimpin ning nafsu malah. Maka sucikan itu. Sampai ada satu makalah, ya khodimal jismi kam tasqa bihidmatihi. Wahai para budak-budak jisim, budak-budak jasad yang disebut nafsu, mau sampai kapan dirimu berkhidmah melayani kepentingan jasad? Mau sampai kapan? Sudah banyak terjadi orang membangun usaha tapi bangkrut. Sudah banyak terjadi dalam perencanaan akan mendapatkan hasil sekian-sekian, nyatanya gagal. Inilah para budak-budak jasad. Lepaskan itu. Ayo dipetani dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan di dalam tidur jiwa kita itu terikat dengan perbudakan jisim yang dituruti ya kepentingan jasad itu. Iso tangi turu wis mewikir warna-warna sing urusane ambek jasad iku. Wis sadar gak sadar rata-rata ngoten. Bahkan ada yang sampai bangun tidur ia duduk termenung, khawatir dengan rezeki hari itu. Maka ini adalah salah satu tanda orang yang jauh dari Allah. Curiga
terhadap Allah. Khawatir hari itu tidak ada rezeki. Ini orang-orang yang hatinya jauh dari Allah, tapi jasadnya ahli taat, ahli ibadah, tapi atine iku was-was, khawatir. Maka nopo mboten niku dina iki mangan nopo, sesuk piye ya, iku kepentingan jasad kabeh. Mbok yo iku diuculi anggite gak Gusti Allah gak ngurus Gusti Allah. Mung sing diurus iku gak gelem ngurus dhewe, ya diculno. Wis kono urusan dhewe, ngelu iku. Ngurus dhewe. Wis ana sing ngurus, aja melok ngurusi. Lah terus piye iki dalam pekerjaan? Lakonono. Dilakoni, dijalani kaya dene banyu mili. Ikuti air itu mengalir, jangan kau cegah, jangan kau bendung, jangan kau tahan, jangan kau belokkan. Pelok penak. Tapi rata-rata gak percaya kebanyakan. Ya percaya onone Gusti Allah, tapi curiga marang rezeki, jaminan rezeki saking Gusti Allah. Lara percaya piye butuhe 1.200.000, duwike mung ana 50.000. Ya kudu mikir. Lah piye sih ya duwe tagihan sak menoe. Ya nek gak ndek tagihan ya gak ono masalah iku. Sapa sing nggarai memulai yo nafsumu iku. Mula apa? Iki kanggo bersihake kecondongan terhadap selain Allah butuh proses. Contoh, panjenengan mau melawan ataupun berjuang untuk lepas dari hutang yang tidak wajar, yang tidak seperlunya, harus berani susah. Harus berani susah. Lah nek wong susah kan gak ndek kanca. Setan saja pura-pura lupa. Lah pemeneh kanca mlayu kabeh. Berprinsip tidak akan berhutang kecuali dalam darurat. Ikut diterapno. Lah nanti di tengah perjalanan itu nafsu itu mendorong, ayo mangan wis akeh. Usaha ya butuh modal. Apa kate ngene terus. Yang beriku prinsipnya nambah dalam. Wis apa wae sing kate terjadi siap. Nah, nek sampun ngoten bersih ngoten mangke terbiasa. Betapa uang 10.000, 50.000 itu nilainya besar sekali ketika hatimu tidak ada tekanan cengkraman dari nafsu. Kayak rokokan yo enak, gawe belanja dapur yo los, gawe tuku bensin yo penak wae, gawe ngekaki bojone
tumbas ote-ote umpama ya enak wae gak apa-apa. Tapi duit-duit 50.000, punya uang 50.000, punya tagihan 500 umpama. Gak iso ngrasakno nikmate 50.000 iku. Ya sebab ngeten, gak usah takon liyane. Piye yo carane iso lepas utang? Gak usah takon-takon. Amalno wae. Berarti apa? Selama proses itu ngempet menahan perintahnya nafsu, menahan dorongannya nafsu, tidak usah dituruti. Nah, ini pilihan orang. Rata-rata itu umat maneh. Lah kumat maneh wis mentok gak utang ya gak ono modal. Piye? Nah niku umpama. Dalam proses pembersihan ini ya butuh sabar. Sabar. Ngoten niku ora mung cukup jenenge Kang Sabar ya ora cukup. Kang Sobar ya ora cukup. Kang Sobri ya ora cukup. Sing dimaksud iku innallaha ma'as sabirin. Sak temene Gusti Allah iku bareng-bareng ambek wong sing sabar. Lah nek bareng ambek Gusti Allah jamin Kak, dijamin. Lho gak dijamin piye bareng Kak. Gusti Allah barengi. Awak momong dadi panggonan Allah berbuat. La fa'ila illallah. Digawe melarat ya ora apa-apa. Penak-penak wae. Lah ana wong melarat iku rasane kaya wong sugih. Lan ana wong sugih rasane kaya wong melarat. Pengen contoh nun sewu. Ini ada cerita sapa dhisik iku. Iku seorang sahabat ahli jamaah. Ahli jamaah kalau subuh itu pulangnya itu sampai siang. Sudah kangen duhur. Duhur baru selesai jamaah, kangen asar. Asar kangen maghrib, maghrib kangen isya. Terus menerus, tapi melarat. Iki Sa'labah jenenge. Sahabat Sa'labah. Pada suatu hari, sahabat Sa'labah matur datang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya mohon kepadamu ya Rasulullah, doakan aku agar menjadi orang kaya. Kanjeng Nabi jawab, ora, aku ora ndongakno. Wis penak-penak kaya ngono. Dadi wong melarat tapi iso ngadep datang Gusti Allah. Tenanan. Tambah dino, tambah nyuwun datang Kanjeng Nabi. Maksa-maksa nyuwun didongakake datang Gusti Allah. Lah panjenengan Nabi, panjenengan Rasul. Nek ndonga ya mesti dijabahi. Kula nyuwun setunggal tok Kanjeng Nabi, didongakno dadi wong sing sugih. Ora. Ngoten Kanjeng Nabi tetep enggak mau mendoakan. Tambah dino ngerayu-ngerayu terus, maksa-maksa akhirnya didongakno. Dan pada suatu hari Sa'labah iku duwe wedhus siji, eruh wedhus. Iku wedhus iku kaya ngono.
duwe wedhus sitok. Jamaah yo cek rajin. Wedhuse mana? Nek wedhus manake pira? Loro apa telu apa papat? 12. Wedhuse mana? Suwe-suwe wedhuse akeh. Puluhan wedhus. Suwe-suwe subuh cek jamaah duhur wis gak. Kanjeng Nabi ndangu marang liyane, iki salatan ning ndi gak ketok duhur. Ki angon wedhus. Maghrib ketok. Wedhuse nambah terus. Akhir apa? 5 waktu iku gak ketok belas, ketoke yen mung maghrib. Subuh wis ning alas. Iku lho ngarit ngono. Ngramban atau angon wedhus tutuk sore. Suwi-suwi wedhuse nambah. Ratusan. Gak ketok belas 5 waktu ketok yen dina Jumat tok. Nambah terus sampai ribuan memenuhi kampung wedhusnya banyak. Akhirnya yo gak 5 waktu gak Jumatan. Wes. Ing nopo repot ngurusi wedhus penak endi. Ngoten niku lho. Maka di sini disimpulkan endi wae kondisi yen atimu kok iso ngadep condong marang Allah, itu yang terbaik. Bah itu dalam keadaan pasti ataupun qobdi, kaya ataupun miskin, apapun keadaan itu, ketika hatimu tetap condong kepada Allah, itu keadaan yang sebaik-baiknya. Tandane ngoten kan. Sugih kok tambah adol, iku elek sejatine. Melarat kok tambah edek marang Allah, iku baik sejatine. Sugih kok tambah arep marang Allah, bisa condong, itu bagus. Daripada sudah miskin, artinya condong kepada selain Allah. Kecondongan itu tidak akan bisa muncul dalam jiwa ataupun hatimu ketika hatimu itu belum berani memutuskan hubungan kepada selain Allah, kecintaan kepada selain Allah, kesenangan kepada selain Allah, tujuan kepada selain Allah, itu yang durung dipedhot, gak iso. Maka ada proses taholi dan tahali. Wa anna taholi aniroda ili wa tahali bil fadaili wa huwa hakikatus suluki. Taholi iku bersiaki ati saka rereget kotoran-kotoran. Tahali iku bagusi mais-maisi menghiasi diri bil fadaili dengan sifat-sifat yang utama, yang mahmudah, yang bagus. Wa huwa hakikatus suluki, iku sing diarani hakikate suluk bagi seorang salik dalam berzikir kepada Allah. Ikulah. Oh, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma
Hadanallahu wa iyyakum wal ghafa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.